Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan vektor pada sistem navigasi pesawat terbang. Aplikasi vektor pada pesawat. Kegunaan vektor. Seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor, sehingga seorang pilot yang mengemudi tidak salah arah atau berpindah di tempat yang tidak diinginkan. Dalam dunia penerbangan, ketika ada keadaan darurat, pilot harus mengonfirmasi air traffic controller bahwa keadaannya perlu emergency landing. Nanti, air traffic controller akan memprioritaskan pesawat ini menuju bandara terdekat. Nah, disitulah pula konsep vektor dipakai. Konsep vektor. Vektor satuan atau vektor arah adalah vektor yang satuannya dan arahnya sesuai dengan yang didefinisikan. Misalnya pada koordinat kartesius I, J, K, yang masing-masing menyatakan vektor dengan arah sejajar sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dalam penerbangan, khususnya navigasi, vektor berpengaruh besar terhadap keberadaan suatu lokasi ditinjau dari tempat yang bergerak. Teknologi ini disebut Global Positioning System, di mana sistem ini memberitahukan lokasi di permukaan bumi walaupun tempatnya bergerak, sehingga suatu kendaraan dapat tahu keberadaannya dan di mana lokasi tujuannya. Karena itu vektor sangat berpengaruh penting dalam sistem navigasi. Contohnya adalah vektor yang digunakan dalam sistem navigasi pesawat. Vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang digunakan untuk menyatakan posisi partikel untuk gerak benda pada suatu bidang. Apa hubungan antara vektor dengan sistem navigasi pesawat? Semua pesawat terbang dilengkapi dengan sistem navigasi agar pesawat tidak tersesat dalam melakukan penerbangan. Panel-panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat memberikan berbagai informasi untuk sistem navigasi, mulai dari informasi tentang arah dan ketinggian pesawat. Pengecekan terhadap instrumen sistem navigasi harus seteliti dan seketat mungkin. Antara penumpang dan pilot dan kopilot di ruang kemudi dipisah dengan sekat. Tujuannya agar pilot dapat berkonsentrasi mengemudikan pesawat. Bagaimana pilot mengemudikan pesawat terbang di malam hari? Dengan sistem vektor yang dikalibrasikan dengan komputer navigasi, pesawat pilot dapat memantau arah tujuan pendaratan pesawat. Pada jurusan 3 angka dari gambar di samping, menggambarkan arah 3 kota yang menjadi rute penerbangan pesawat. Kota 2 berarah 215 derajat dari kota 1. Kota 3 berarah 300 derajat dari kota 2. Dan kota 1 berarah 79 derajat dari kota 3. Jurusan 3 angka merupakan pelajaran vektor yang menyatakan arah dan besar perpindahan. Jurusan 3 angka, analisis ruang, navigasi penerbangan, dan pelayaran selalu menggunakan vektor untuk keperluan itu. Peralatan navigasi membutuhkan perhitungan vektoris yang sudah dikalibrasikan dengan alat ukur sehingga menghasilkan keluaran manual digital. Selanjutnya contoh kasus. Suatu pesawat terbang melakukan perjalanan pada ketinggian tertentu dengan faktor angin yang dapat diabaikan. Pesawat terbang tersebut melakukan perjalanan pada kecepatan 500 mil per jam dengan arah kelurusan 330 derajat, seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Pada saat pesawat terbang tersebut mencapai titik tertentu, terdapat angin dengan kecepatan 70 mil per jam dalam arah N 40 derajat, E 45 derajat ke timur laut, yang menerpa pesawat seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Bagaimana kecepatan resultan pesawat dan bagaimana arah pesawat tersebut? Pembahasan. Dengan menggunakan gambar A, kecepatan pesawat terbang dapat direpresentasikan sebagai V1 sama dengan 500 cos 120 derajat I ditambah 500 sin 120 derajat J. Kecepatan angin dapat direpresentasikan sebagai vektor F2 sama dengan 70 cos 45 derajat ditambah 70 sin 45 derajat J.
Kecepatan resultan pesawat terbang bersama angin adalah V sama dengan V1 tambah V2 sama dengan 500 cos 120 derajat I ditambah 500 sin 120 derajat J ditambah 70 cos 45 derajat I ditambah 70 sin 45 derajat J sama dengan minus 200,5 I ditambah 482,5 J. Untuk menentukan kecepatan resultan dan arahnya, kita tuliskan V sama dengan V cos theta I ditambah sin theta J. Karena V sama dengan akar minus 200,5 pangkat 2 ditambah 482,5 pangkat 2 sama dengan 522,5. Maka kita dapat menuliskan V sama dengan 522,5 dalam kurung minus 200,5 per 522,5 I ditambah 482,5 per 522,5 J sama dengan 522,5 cos 112,6 derajat plus sin 112,6 derajat J. Jadi, kecepatan baru pesawat terbang yang dipengaruhi oleh angin adalah sekitar 522,5 mil per jam dengan arah yang membentuk sudut 112,6 derajat terhadap sumbu minus X positif. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.